Kembali lagi dengan saya, owner Pimpin Aquarium. Kali ini saya mau bercerita bukan tentang ikan. Jadi jika Anda tidak mau mendengarkan sebuah cerita, ya di skip aja. Karena sudah terlalu serius. Hampir seluruh konten yang ada pada Pimpin Aquarium selalu bercerita bagaimana cara memelihara ikan hias air laut. Tidak pernah kita membuat report akuarium atau kondisi akuarium, tetapi kita selalu men-share bagaimana teknik cara memelihara ikan hias air laut. Kali ini saya mencoba bercerita karena baru kita dengar terjadi bom bunuh diri yang sangat memprihatinkan kita. Padahal tidak ada ajaran agama apapun yang mengajarkan kita untuk membunuh sesama manusia. Karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan yang sama memerintahkan manusia untuk melenyapkan nyawa manusia lainnya. Sedangkan sesama hewan tidak akan pernah mau memangsa sejenisnya. Kita katakan jenis-jenis harimau pun tidak akan memangsa sejenisnya. Malah mereka berkoloni untuk mencari makan, bekerja sama untuk mencari makan. Jadi jika ada manusia yang katanya diperintah oleh Tuhannya untuk melenyapkan nyawa manusia, itu jelas bukan Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang maha baik yang menciptakan manusia. Saya akan bercerita, cerita ini hanyalah cerita dongeng, hanya mungkin bisa kita ambil hikmahnya. Pada suatu negara yang jauh di sana, kita katakanlah negara 1001 malam, pada suatu desa yang sangat miskin sekali dan sangat tidak berpendidikan. Artinya di sana tidak ada pendidikan formal, tidak ada sekolah. Jadi pendidikan dari penduduk setempat itu sangat rendah sekali. Jadi boleh kita katakan mereka tidak menerima pendidikan apapun. Tetapi mereka mempunyai satu kerajinan. Nafkah mereka adalah membuat kembang api, karena di desa mereka beralamnya banyak memiliki material-material untuk membuat kembang api. Ada seorang pemuda, kita sebutlah namanya Mr. X, karena kita nggak mau membuat satu nama nanti menjadi terjurus pada nama seseorang. Kita sebutlah anak muda ini si Mr. X. Dia jatuh cinta dengan tetangga sebelahnya, tetapi karena faktor kemungkinan sang pujaan hatinya tidak menerima cintanya, alias cinta ditolak, begitu ya. Jadi si anak muda ini menjadi bermusuhan dengan keluarga tetangganya. Jadi betul-betul menjadi musuh bebuyutan bagi dia. Orang yang sangat dicintainya menjadi orang yang sangat dia benci. Nah, suatu saat, pada saat si anak muda ini sedang meracik untuk membuat kembang api yang cukup besar, karena mungkin dia menerima suatu orderan. Kebetulan sekali tetangganya ini mengalami gas bocor ya, jadi kita sebut tabung gasnya mengalami kebocoran. Pada saat si anak muda ini meracik kembang api tersebut, terjadi satu kecelakaan. Kembang api ini mendadak meledak dan terbang ke rumah tetangga. Akhirnya terjadilah ledakan yang cukup besar sehingga si Mr. X ini terlempar cukup jauh dan tetangganya juga rumahnya hancur berantakan. Nah, singkat ceritanya, si Mr. X ini mengalami koma. Jadi dia mengalami koma yang cukup lama sekali karena dia terhempas cukup jauh dan mengalami koma yang serius dengan luka-luka yang serius. Tetapi malangnya tetangganya, satu keluarga semuanya meninggal dunia.
Pada saat si Mr. X ini dalam keadaan koma, ternyata rohnya dibawa ke atas sana, dan si Mr. X ini dibawa ke suatu tempat yang sangat indah sekali, penuh dengan hiburan-hiburan yang tidak pernah dia lihat selama ini. Di sana dia lihat banyak sekali wanita-wanita yang cantik dari segala ras, dari segala warna kulit. Dan dia benar-benar, Mr. X ini, dilayani seolah-olah dia adalah seorang raja. Dan dalam ruangan tersebut penuh dengan musik yang hingar-bingar, yang membuat si anak muda ini sangat terpana sekali. Apalagi dia di sana dilayani oleh gadis-gadis yang sangat cantik sekali. Singkat cerita, si anak muda ini ternyata siuman dari komanya. Pada saat dia siuman kembali, dia bercerita kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya, apa yang dia lihat di sana. Bahwa pada saat dia mengalami koma, rohnya dibawa ke suatu tempat yang indah sekali. Di sana dia dilayani oleh putri-putri yang cantik sekali. Nah, kemudian teman saudara-saudara bercerita bahwa tetangganya itu yang dia musuhi, padahal itu adalah gadis yang sangat dia cintai, tetapi sudah menjadi gadis yang sangat dia benci. Dia sangat benci dengan keluarga tersebut. Pada saat teman-temannya bercerita bahwa tetangganya itu satu keluarga meninggal dunia, si pemuda ini bukannya merasa sedih, malah dia merasa senang karena berkat kecelakaan yang dia buat, orang yang sangat dia musuhi, satu keluarga meninggal dunia. Demikianlah cerita ini dia cerita kepada temannya, dan temannya bercerita kepada teman-teman yang lain. Akhirnya tersebarlah berita kemana-mana bahwa orang lain mendengar satu cerita dengan melenyapkan orang yang dia musuhi, maka dia akan dibawa ke suatu tempat yang dilayani oleh wanita-wanita cantik yang luar biasa, dan di sana penuh dengan kemewahan, penuh dengan pesta pora. Nah, itulah yang mereka terima. Namanya juga masih anak muda. Si anak muda ini bercerita kemana-mana, dan akhirnya banyak sekali mereka, namanya juga anak muda yang tidak berpendidikan, akhirnya tertanam dalam pemikiran mereka. Jika untuk mendapatkan hidup sesudah kematian, mendapatkan hidup yang mewah, yang dilayani oleh gadis-gadis yang cantik, hidup setiap hari berpesta pora, maka dia harus melenyapkan orang-orang yang dia benci. Nah, pada kampung tersebut yang namanya material untuk membuat kembang api itu adalah hal yang biasa, karena memang itu adalah sumber nafkah mereka sehari-hari. Inilah yang terjadi, tertanam pada pemuda-pemuda tersebut. Jika ingin mendapatkan suatu kenikmatan sesudah mati, maka mereka akan dilayani oleh gadis-gadis cantik di alam sana. Nah, itulah yang terjadi. Virus-virus inilah yang terjadi pada anak-anak muda sekarang, sehingga tanpa memikir panjang mereka melakukan yang disebut dengan bunuh diri, agar nanti sesudah dia mati, maka dia akan hidup di alam sana, dilayani oleh gadis-gadis yang cantik, hari demi hari dilalui dengan pesta pora, dilayani oleh gadis-gadis yang luar biasa. Itulah yang menjadi prinsip hidup yang tertanam dalam setiap pemikiran mereka. Nah, kita kembali kepada Mr. X ini. Sesudah sekian lama dia kembali ke dunia dan menjalani hidupnya sehari-hari, akhirnya terulang lagi dia cintanya ditolak oleh seorang gadis pujaan hatinya. Nah, kali ini dia bukan membuat sesuatu yang tak sengaja,
tetapi dia sengaja membuat kembang api yang cukup besar lalu meledakkannya di rumah orang yang dia cintai, yang cintanya ditolak. Nah, apa yang terjadi kali ini dengan Mr. X di alam sana? Sesudah berhasil dia meledakkan dirinya hingga hancur berkeping-keping, si Mr. X ini kembali lagi ke tempat yang kemarin pernah dia pergi. Tetapi kali ini suasananya berbeda sekali. Tidak ada gadis-gadis cantik yang melayaninya atau menyambutnya, tetapi hanya seorang penjaga pintu gerbang. Lalu si Mr. X bertanya, kemana ruangan yang pernah dia datangi sebulan sebelumnya? Penjaga pintu ini bertanya, itu adalah ruangan istana dari sang raja neraka, yang pada sebulan lalu raja neraka merayakan ulang tahunnya, sehingga semua gadis-gadis cantik didatangkan ke neraka untuk menyambut semua tamu-tamu yang hadir. Jadi pesta pora dilakukan selama berhari-hari pada saat ulang tahun si raja neraka. Sialnya bagi si Mr. X kali ini, pada saat dia kembali lagi kepingin untuk mendapatkan pelayanan dari gadis-gadis yang begitu cantik, ternyata kali ini yang didapatkan adalah goa-goa gelap yang sangat pengap sekali dengan panas api yang luar biasa. Si Mr. X ini bertanya kembali kepada penjaga pintu, apakah dia tidak salah masuk? Si penjaga pintu ini berkata, tidak salah. Benar, bulan kemarin raja neraka merayakan ulang tahunnya. Akhirnya si Mr. X ini benar-benar merasa salah pemikiran dari awal. Nah, kemudian dia bertanya kepada si penjaga pintu, bagaimana saya mau menjelaskan kepada saudara-saudara saya yang masih di dunia? Mereka sebentar lagi juga akan menyusul saya, karena saya sudah bercerita bahwa hidup di sini sangat luar biasa indahnya, dilayani oleh para wanita-wanita cantik yang luar biasa. Tapi kenyataannya semua hari ini sudah berlalu. Artinya sudah tidak ada lagi pesta pora yang didapatkannya sesudah dia kembali untuk kedua kalinya. Penjaga pintu ini berkata, maaf, kamu sudah tidak bisa kembali lagi ke dunia. Kamu lihat sendiri, tubuhmu sudah hancur berkeping-keping akibat kembang api yang kamu ikatkan di tubuh kamu meledak sungguh besar sekali, sehingga kamu tidak bisa lagi kembali ke dunia untuk memberitahukan pada saudara-saudara kamu bahwa pesta ulang tahun sang raja neraka sudah berakhir. Anda harus menunggu 1.000.000 tahun lagi baru Anda bisa mendapatkan pelayanan sebagai seorang tamu luar biasa di istana raja neraka. Nah, demikianlah cerita fiksi ini. Semoga bagi Anda yang mendengarkan cerita ini, Anda bisa sampaikan kepada rekan-rekan Anda. Silakan Anda share, karena tidak ada manusia yang ditugaskan Tuhan untuk menghakimi sesama manusia di dunia ini, apalagi untuk melenyapkan nyawa sesama manusia. Damai di bumi bagi semua suku bangsa. Salam dari pimpin Akuarium.